Teman-teman, kembali di channel saya Merpati Mojokerto. Kali ini saya bikin konten tanda tanya gini teman-teman ya. Judulnya nanti saya kasih judul Anakan Jan Arden atau Keturunan Jan Arden. Oke teman-teman, kenapa kok bisa diyakini ini keturunan Jan Arden? Mari kita simak teman-teman ya. Yang kita perbincangan itu adalah PN-nya teman-teman. 2 PN Merpati itu teman-teman. Tapi kalau indukannya ini sekedar babu lolo. Ini babu lolo teman-teman ya. Nah, indukannya ini teman-teman. Kita unboxing dulu ke bawah ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman di bawahnya. Ini indukannya teman-teman. Kita ambil teman-teman ya. Kita ambil dulu ya teman-teman. Sebelum saya ambil, perhatikan teman-teman dengan seksama. Oke. Kalau yang betina aja ya teman-teman ya. Pelontang ini yang selat. Kritis selat ini teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan. Kelihatan teman-teman ya. Kalau body import. Nah, body import. Oke. Nanti saya detailkan lebih jelas lagi mengapa bisa dikategorikan import. Oke teman-teman, kita tidak berlama-lama, kita ambil ya. Kita unboxing. Dari sebelum saya ambil, teman-teman sudah melihat penampakan bodinya. Ya, kelihatan kalau dia body import. Untuk mempertegas lagi, saya ambil teman-teman ya. Oke. Tidak berlama-lama. Ya. Oke, sebelumnya lebih lanjut untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, dengan kemurahan hatinya tekan teman-teman ya tombol subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman nggak tertinggal ketika saya mengupload video. Oke, ya, malam-malam teman-teman ya. Dari struktur kepalanya dulu, seperti ini teman-teman. Nah, matanya seperti ini teman-teman. Kenapa saya positif dia import? Tidak bisa dipungkiri kalau import ini dicet teman-teman ya. Kalau import matanya dia coklat, kecoklat-coklatan. Itu sudah jadi ciri khas Merpati import. Dia matanya coklat, teman-teman ya. Oke, terus kita lihat larnya teman-teman. Ya, ini tetes selat. Oke, teman-teman. Nah, ini bodinya bulat besar teman-teman ini. Oh, coba lihat teman-teman, dadanya aja bidang. Dia betina loh. Dadanya bidang. Itu yang meyakinkan saya dia import karena matanya tidak bisa ditipu teman-teman ya. Kalau orang sini bilang itu tidak bisa dicolong, matanya coklat. Sebab kalau lokal matanya tidak mungkin coklat. Nah, mungkin ya pemula, bang coklat di mana? Maksudnya coklatnya di luarnya hitam teman-teman. Dia lebih coklat kecoklatan dibandingkan kalau ini teman ya. Ini mata jagung yang pejantannya. Nah, bisa mungkin teman-teman membandingkan loh, bedanya gimana sih coklat sama yang bukan coklat. Nah, kalau ini mata jagung teman-teman ya, lebih paham ya pembedanya gitu. Dia lokal. Kalau yang darah import seperti itu teman-teman. Oke, nah berlama-lama kita unboxing yang PIA-nya yang dibabukan. Oke. Oke, bang, ayo bang, kita ke atas lagi bang. Sit yang di atas bang. Nah, kita ambil teman-teman ya. Kenapa saya positif dia import Jan Arden? Salah satu yang tidak bisa teman-teman, tidak bisa tidak bisa ditipu teman-teman ya. Kalau Jan Arden itu pasti kepalanya seperti elang. Nah, sini bang, kita taruh sini bang, lebih jelas bang. Nah, seperti elang gimana bang? Seperti elang itu dalam arti gini, dari kepala sampai dengan batang leher ini dia putih. Jadi kalau di luar Jan Arden itu sangat-sangat sulit mengeluarkan seperti ini teman-teman ya. Rata-rata cuma pontang di kepala aja, tapi dia tidak turun sampai dengan di leher. Jadi indikasinya ini darah import terlihat dari apa? Ibu indukannya. Seperti saya deskripsikan tadi teman-teman ya. Jadi dia seperti apa? Dan ketika dia menurunkan anak, akhirnya semakin jelas kalau ini atasannya atau kakek-kakeknya dia punya darah Jan Arden. Itu teman-teman. Yang kedua, Jan Arden juga bodinya beda sama teman, beda sama yang lain. Ya bodinya kayak kita berbicara seperti kapal selam. Jadi besarnya begini teman, besarnya gini terus mengecil. Itu namanya bodi kapal selam. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang teman-teman harus pecinta Merpati Pos harus paling tidak punya koleksi Jan Arden. Itu suatu kepuasan teman-teman ya. Kalau di kandang kita punya koleksi Jan Arden.
Gitu teman-teman. Ya nanti mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan silakan nanti tanya-tanya yang di bawah kolom komentar. Komentarnya harus membangun teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi hari ini saya mau share bagaimana ciri-ciri dari merpati import. Seperti teman-teman. Lah kenapa Bang kalau kita pemain-pemain merpati pos mendatangkan merpati import ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Kalau merpati import itu punya kemampuan long distance teman-teman ya, kemampuan jarak terbangnya yang jauh. Tapi ketika F1 nya dia belum disilang, di crossing lagi dengan darah lokal, dia tidak bisa mencetak juara. Nanti F2 nya. Kenapa F1? Karena kemampuan adaptasinya masih belum sebaik yang lokal teman-teman. Karena perpindahan iklim, kalau di sana dingin, di sini panas, itu mempengaruhi fisik dari anaknya di F1 nya. Nanti ketika dia turun ke F2, dia sudah adaptasi dan dia bisa menjadi racer yang handal. Itu teman-teman. Jadi yang belum punya darah import ya bersabar teman-teman. Kita nafkahi dulu tabungan kita supaya banyak suatu saat kita bisa mendapatkan terah darah import. Gitu teman-teman, selamat menikmati hobi merpati pos, karena merpati pos adalah hobi yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan teman-teman? Karena kita pertama satu, kita tidak banyak waktu untuk melatih. Kita sekedar mengawangkan tiap hari pagi sama sore, tidak membutuhkan biaya yang banyak. Kenapa? Kita tidak perlu pelatih. Itu teman-teman. Yang kedua, kita tidak perlu kemana-mana, kita tidak keluarkan biaya untuk melatih di lapak atau di mana. Di rumah saja cukup. Dan ketika kita melombakan, ada suatu kepuasan diri teman-teman. Prestasi itu gimana teman-teman? Ketika kita pulang jauh, itu sudah prestasi teman-teman. Lepasan jarak 600 kilo merpati kita pulang sekalipun lah nggak clock, itu suatu prestasi teman-teman ya. Kalau kita bisa juara, lah itu yang bilang bonus. Itu bonus teman-teman kalau kita bisa jadi juara. Ketika merpati kita mampu jarak jauh, itu sudah suatu keberhasilan bagi breeder. Karena kebanyakan kalau pengalaman pas 1, pas 2 pulang, pas ketiga sudah keteteran, dia pada hilang semua teman-teman ya. Untuk yang sudah bukan pemula, sudah ngerti gitu ya. Kebanyakan sudah ya ibaratnya kita sedekah alam. Jadi merpati kita sudah tidak bakal kembali, sudah dirawat oleh pemilik kandang yang baru, di mana merpati kita ke bandang turun di kandangnya orang-orang itu ya teman-teman. Jadi semangat terus kita dalam merpati pos, meningkatkan kualitas terus, bagaimana supaya merpati kita bisa berprestasi ya, paling tidak mulu-mulu, bisa pulang jarak yang jauh. Itu aja teman-teman, saran dari saya, masukan dari saya. Kira-kira video ini bisa sedikit membantu, memberikan edukasi buat teman-teman. Oke, sampai ketemu. Yuk, merpati pos Mojokerto, jos gandos.